Hai teman-teman semua, hari ini kita akan kedatangan tamu Bli Nyoman Mardike, luar biasa banget. Gimana kabarnya Bli? Baik, Bang Noni. Baik, luar biasa. Dari tawanya ini kayaknya semangat banget nih. Sangat semangat. Semangat. Full sehat. Full sehat ya? Siap divaksin. Siap divaksin, langsung kita berbicara vaksin gitu ya. Maka tema hari ini juga nggak jauh-jauh dari soal vaksin Bli. Tapi sebelum vaksin, pemerintah kita ini baru saja ngeluarin peraturan soal pembatasan kegiatan masyarakat, itu kan dari Jokowi, kemudian turun ke instruksi Mendagri, kemudian turun dari ke gubernur kemudian dijalankan oleh di kabupaten. Dan tema ini akan kita bahas beberapa menit ke depan dengan Bli Nyoman terkait soal PKM ini. Ya. PSBB itu sebelumnya berbicara soal pembatasan juga. Ya. Tapi sekarang muncul lagi yang namanya pembatasan lagi yang bernama PKM. Nah, apa yang menurut Bli Mardike ini sebagai pegiat sosial, gitu kan, aktivis pegiat sosial di Bali melihat soal kebijakan PSBB dan PKM ini? Ya, kalau publik menyatakan kelihatannya PSBB dan PPKM itu dianggap hampir sama, padahal itu suatu yang sangat berbeda gitu. Karena kan ketika Bali dinyatakan awalnya PSBB oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, tiba-tiba besoknya yang keluar adalah PPKM dengan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2001 tentang PPKM itu sendiri. Nah, itulah yang kadang-kadang membuat kita agak bingung, padahal PSBB dengan PPKM itu sangat satu yang berbeda, secara aturannya berbeda, implementasi selayaknya juga harusnya berbeda gitu. Kalau PSBB itu kan dirujuk pada PP 21 tahun 2020 dan rujukan undang-undangnya adalah Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Nah, kalau instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2001 ini rujukan peraturan undang-undangnya nggak ada gitu. Payung undang-undangnya tidak ada. Bahkan beberapa ahli hukum tata negara menyatakan bahwa instruksi menteri ini bukan peraturan karena dia tidak dirujuk kepada aturan-aturan di atasnya dan sebagainya. Nah, inilah yang menjadi, kalau kita berbicara regulasi dulu ya. Tapi di tingkat implementasi yang diberlakukan yang selama ini saya amati gitu. Sebentar sebelum ke implementasi kita bicara regulasi dulu Bli. Tadi Bli mengatakan bahwa PKM ini tidak memiliki payung hukum, sedangkan PSBB ini memiliki payung hukum. Ya. Munculnya PKM ini kemudian dari mana kalau Bli melihatnya? Apakah karena dari kasus yang meningkat kemudian dia menggunakan nama-nama PKM, menggunakan istilah PKM ini? Ya, kalau merujuk pada proses peningkatan kasus, kalau kita ambil contoh Bali aja terlebih dahulu ya, karena itu kan rujukannya pemberlakuan PPKM ini kan Bali yang pertama ya, Bali yang pertama, bahkan mendahului DKI bahkan sampai sekarang masih pakai PSBB dia. Sedangkan Bali sudah langsung menggunakan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2001. Nah, kenapa itu kan dirujuk kepada tingkat positif COVID-nya yang cukup tinggi, bahkan kalau secara keseluruhan itu sudah Bali sekarang udah hampir perharinya sudah sampai 300 mungkin. Iya. Tertinggi ya. Katanya tadi Pak Koster bilang bahwa 2 hari yang lalu itu 300-an, sekarang 250. Sejak bulan Maret sampai sekarang ini perharinya kasus menjadi tertinggi. Nah, itu kan kita harus tahu kenapa apakah ini kejadiannya itu pasca libur panjang dan sebenarnya atau sebelumnya sudah ada proses tingkat angka penderita COVID-nya tinggi atau tidak, kan itu yang perlu kita coba telusuri lagi gitu. Bisa juga karena pilkada ya Bli ya? Mungkin juga gitu. Mungkin juga ya. Ketika ya kenapa ini tidak dibuat sebelum pilkada? Kan? Kenapa setelah momentum pilkada ya ini dimunculkan seperti ini? Kalau ini dimunculkan sebelum pilkada, ya dugaan saya mungkin pilkada bisa ditunda. Tapi kemudian ada unsur pemaksaan nih PPKM atau kemudian memang karena kondisi?
Iya, kalau unsur pemaksaannya kan ada proses pembatasan itu pemaksaan. Nah, tetapi kalau melihat kondisinya adalah memang itu kondisi tingkat COVID yang tinggi. Kan itu kondisi kenapa diberlakukannya PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Itu yang digunakan sekarang di Bali dengan kemudian di surat di masing-masing kabupaten, masing-masing bupati di Denpasar mengeluarkan surat wali kota yang ditandatangani pejabat sekretaris wali kota Denpasar, di mana setiap desa diminta untuk membuat semacam relawan relawan COVID lah gitu, relawan COVID yang implementasinya adalah mensosialisasikan PPKM. Nah, di antaranya adalah tentang protokol kesehatan, sosialisasi 3M plus pembatasan waktu pelaksanaan kegiatan usaha-usaha yang dilakukan yang ada di wilayah Kota Denpasar dan Bali secara keseluruhan. Itu diberlakukan sampai dengan pukul 21 untuk aktivitas-aktivitas kegiatan masyarakat, terutama di sektor usaha. Nah, bagi saya kalau PPKM itu tidak ada dasar rujukan aturan di atasnya, itu selayaknya hanya prokesnya saja yang diperketat. Prokes atau protokol kesehatannya aja yang diperketat, misalnya dengan 3M, kalau itu tempat-tempat usaha itu bisa dilakukan penjaga jarak dan sebagainya. Itu yang seharusnya disiplin itu yang harus dilakukan oleh Satgas Covid, katakanlah seperti ini, oleh misalnya desa adat atau Satgas Covid yang ada di desa, bahkan oleh Satpol PP, bahkan polisi maupun TNI Polri gitu. Artinya PPKM ini atau aturan perwali ataupun aturan di kabupaten yang dikeluarkan oleh masing-masing bupati ini itu sebagai landasan kepada petugas untuk menjalankan fungsinya, yaitu mengawasi masyarakatnya. Ya, yang dipakai turunannya Instruksi Mendagri nomor 1 2001 kan SE Gubernur nomor 1 juga tahun 2001. Nah, itu yang dipakai karena di sana kalau di Bali, kalau di Instruksi Mendagri itu pembatasan waktunya kan pukul 19.00 WIB. Kalau di surat edaran gubernur itu lebih dilonggarkan sedikit menjadi pukul 21 ya waktu Indonesia Tengah. Nah, itulah yang dijadikan rujukan dasar untuk dilakukan sebuah proses mentaati, mensosialisasikan surat edaran gubernur, bahasanya surat edaran gubernur nomor 1 tahun 2001 yang merujuk Instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2001 yang sebenarnya secara regulatif ya itu bukanlah suatu peraturan menjadi peraturan yang sifatnya hierarkis kan gitu. Yang seharusnya tidak boleh ada semacam pembatasan-pembatasan. Yang selayaknya dilakukan adalah, kalau saya setuju, pendisiplinan protokol kesehatan melalui 3M yang selama ini dikampanyekan. Kalau toh memang tidak taat terhadap aturan, baru bisa dilakukan proses tindak lanjut seperti misalnya tidak taat terhadap petugas, itu bisa dilakukan proses pidana dan sebagainya gitu. Tetapi tidak boleh dari awal melakukan proses pembatasan gitu. Kalau menurut saya seperti itu, dan beberapa referensi yang saya baca dan juga informasi saya dapat dari beberapa ahli hukum itu adalah prosesnya harusnya seperti itu. Hanya saja kalau ada yang melakukan judicial review, ya itu waktunya juga akan panjang, sedangkan PPKM ini hanya berlaku 2 minggu dan sebagainya gitu. Jadi orang enggan melakukan judicial review terhadap Instruksi Mendagri karena di samping juga ya agak repot, waktunya juga terbatas dan sebagainya, dan tidak ada gunanya juga gitu. Tapi kalau memang secara prosedur hukum kita cobalah melakukan bernegara sesuai dengan aturan hukum yang ada, bukan hanya kemauan penguasa. Itu poin saya. Tapi kalau kita memang merujuk kepada PPKM sendiri, sebenarnya juga tidak ada di Undang-Undang Karantina. Tidak ada. Yang ada adalah karantina wilayah di pasal 4-nya ya, kalau saya baca. Terus kemudian yang ada adalah PSBB. Dan di PSBB sendiri itu mengatakan, kalau di pasal 4-nya itu poinnya itu adalah tidaknya kalau mau menggunakan PSBB maka dia akan bertanggung jawab kepada kebutuhan pangan masyarakatnya. Ya. Nah, sedangkan sementara PPKM, nggak tahu nih rujukan kemana, juga tidak mengisyaratkan itu. Lalu siapa yang bertanggung jawab? Apakah sesuatu yang belum melihat dari hal ini nggak, perbedaan kemudian PSBB dan kemudian PKM ini? Kalau di PPKM ini itu kan
implementasinya, saya bicara implementasi kan. Sekarang kita berbicara implementasi. Implementasinya itu kan hampir sama dengan PSBB. Hampir sama implementasi dengan adanya misalnya taat terhadap prokes. Kalau bahkan Mendagri dari instruksi Mendagri bukan 3M, 5M bahkan. 5M. Ya, 5M gitu. Ada mobilitas dan sebagainya, mengurangi mobilitas dan sebagainya. Tidak hanya cuci tangan, pakai masker, tidak hanya sebatas itu, tapi 5 hal yang ditambah dalam instruksi Mendagri itu. Dan itu disosialisasikan, wajib disosialisasikan oleh masyarakat, baik itu kalau di Bali itu oleh desa adat maupun desa dinas melalui Satgas Covid yang dibentuk di masing-masing desa ataupun kelurahan yang ada, dan itu sudah berlangsung. Dan mereka melakukan sosialisasi terutama dalam sektor dunia usaha ya, dunia usaha dan juga kelompok-kelompok masyarakat, dan itu sudah prosesnya sudah sedang berjalan, di mana masyarakat wajib atau kelompok-kelompok usaha wajib tidak melakukan aktivitas berkerumun dan sebagainya. Kalau itu yang jualan wajib ditutup. Jam 21.00 itu sudah tidak boleh ada aktivitas jual beli. Yang sebenarnya itu tidak diatur di dalam PKM itu tidak boleh membatasi hal tersebut gitu. Nah, yang boleh membatasi hal tersebut adalah PSBB. Karena itu diatur di dalam pembatasan itu diatur melalui Undang-Undang Kesehatannya. Kan rujukan PSBB adalah Undang-Undang karantina kesehatan. Sedangkan PPKM tidak ada rujukan undang-undang di atasnya. Bahkan PP-nya tentang PPKM juga tidak ada menyebut seperti saya disampaikan. Jadi yang dilakukan itu kan di Undang-Undang karantina kesehatan atau PSBB itu adalah karantina rumah, karantina rumah sakit, karantina sesuai dengan undang-undang wilayah dan sesuai dengan undang-undang karantina kesehatan. Dan tak ada pun yang menyebut PPKM. Nggak ada menyebut PPKM. Nah, kalau di PSBB menyebutkan pasal 4 ayat 3 kalau tidak salah itu kebutuhan dasar rakyatnya harus dipenuhi. Harus dipenuhi. Ya, PPKM tidak ada menyatakan seperti itu. Jadi masyarakat hanya diminta untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan instruksi Mendagri, gitu, melaksanakan prokes, pembatasan waktu, tapi hak dasarnya tidak ditanggung oleh penyelenggara negara, dalam hal ini adalah pemerintah. Nah, ini apakah itu pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, itu yang tidak terjadi di PPKM karena memang tidak ada rujukan yang jelas. Jadi kenapa banyak masyarakat apa yang didapat oleh masyarakat dari pemerintah? Ya jawabannya saya nggak tahu, karena memang tidak ada kewajiban pemerintah dalam PPKM memberikan sumbangan ataupun bantuan atau hibah atau apa namanya yang biasa dalam bahasa peraturan hak dasar masyarakat itu harus terpenuhi oleh pemerintah kalau memang pembatasan itu dilakukan. Tapi di dalam PPKM itu tidak disebut, itu persoalannya. Jadi hanya kewajiban menaati prokes kesehatan, kewajiban untuk menutup usaha pada pukul 21.00, tidak boleh berkerumun di waktu-waktu itu dan sebagainya. Tetapi ketika itu sudah dilaksanakan cukup ketat loh, dan Bali ini cukup disiplin untuk hal itu gitu loh, masyarakatnya bahkan tertinggi katanya di seluruh Indonesia di Bali katanya ini menurut Pak Gubernur. Tapi memang benar sangat ketat. Saya masih ingat pada tanggal 11 Januari lalu pas bertepatan Siwolatri, kebetulan saya juga sempat sembahyang keliling gitu kan, salah satu pura di Denpasar ketika jam 9 itu masih pemedaknya atau yang mau sembahyang banyak banget nih, masih banyak yang ngantri. Tiba-tiba petugas datang, terus pemangkunya juga teriak-teriak, dia bilang bahwa ngapain jangan berkumpul segala di jam 9 itu. Dia teriak-teriaknya nggak pakai masker, lucunya di situ. Saya bilang, sampai teman saya sempat komen, ini Betari sudah bubuk ya jam 9, dia bilang gitu kan. Sampai nggak bisa melakukan persembahyangan pun begitu ketatnya gitu kan. Tapi kalau bicara PPKM sendiri, memang PKM sendiri ya itu kalau koreksi jika saya salah, saya juga baca di berita bahwa PKM ini muncul ketika ada di Semarang dulu memilih PKM, kemudian baru di Denpasar segala macamnya. Tapi dari pengakuan wali kota Semarang waktu itu, dia mengatakan, wali kota apa bupati Semarang saya lupa, mungkin wali kota kali ya, wali kota Semarang, dia mengatakan bahwa dia menggunakan PKM ini karena dia nggak punya anggaran. Jujur dia ngomong,
Ketika dia menggunakan PSBB seperti Jakarta dan yang lainnya, dia nggak punya anggaran untuk itu, makanya dia memilih jalur lain yang bernama PKM. Dan mungkin nggak kemudian dari cerita Semarang itu kemudian sampai berkembang ke Denpasar juga. Kota Denpasar juga bukan pertama kali PKM dong. Ya. Dia bulan Juni atau awal-awal COVID juga pernah melakukan PKM kemudian. Nah mungkin tidak kemudian pertanyaannya kalau tadi membedakan PKM ini pengganti PSBB dengan harga murah. Artinya tanpa mengeluarkan anggaran tapi pembatasan dilakukan dengan ketat. Ya, PKM yang lalu yang dilakukan di Denpasar itu memang mengadopsi yang di Semarang gitu loh. Nah, itu memang mengadopsi yang di Semarang karena itu memang karena Semarang waktu itu kan merah karena kalau kita lihat dan informasi dan jujur memang Wali Kota Semarang menyatakan memang karena kondisi pandeminya begitu luar biasa, tingkat yang positif COVID itu cukup tinggi, maka diberlakukanlah karena mereka ya seperti tadi Noni bilang karena tidak punya anggaran dipakailah istilah PPKM bukan PSBB gitu. Bukan PSBB karena PSBB logikanya harus ada anggaran yang akan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, kebutuhan dasar masyarakat dan itu yang harus dilakukan. Nah, Denpasar mengadopsi itu sekitar bulan Juli apa Juni ya, itu selama sebulan di 2019 gitu. Bahkan itu pembatasan wilayahnya juga dilakukan di setiap perbatasan masuk Denpasar dilakukan pemeriksaan untuk harus rapid test dan sebagainya, kan itu dilakukan dan itu sebenarnya tidak boleh terjadi dalam PPKM itu. PPKM itu tidak boleh ada hal-hal seperti itu gitu. Apalagi ya syukurnya waktu itu mungkin tidak bayar, tapi ya, kalau isu bayar ya itu boleh protes dan sebagainya. Nah ini juga yang harus diperhatikan gitu. Jadi tidak hanya sekedar ingin hemat, tapi masyarakatnya wajib disiplin, tapi ya harusnya bersinergi gitu loh. Artinya pemerintah berani mengeluarkan anggaran sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya ketika masyarakatnya harus sehat gitu. Bagaimana masyarakatnya bisa sehat karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi gitu. Itu kan begitu kondisinya. Kondisi sekarang misalnya Denpasar keuangannya juga minus gitu, dalam kondisi minus. Bandung juga sama seperti itu. Jadi, nah walaupun demikian, paling tidak anggaran-anggaran, pos-pos anggaran yang memang direlaksasi gitu, bisa diperuntukkan untuk kepentingan-kepentingan masyarakat dalam memenuhi hak dasarnya, sekalipun mereka memerintahkan bahasa saya karena undang PPKM itu bahasanya bukan himbauan gitu. bahasanya udah perintah wajib, kalau tidak ya apalagi Banjar adat itu kan akan ada sanksi ini dan sebagainya gitu. Nah, inilah yang harus dilakukan adalah bagaimana kebutuhan dasar masyarakatnya harus dipenuhi, masyarakat bisa melakukan prokesnya dengan ketat, disiplin dengan ketat, misalnya tidak boleh keluar rumah kalau memang tidak perlu dan sebagainya, boleh dilakukan pembatasan terhadap usaha-usaha, tapi sepanjang itu hak dasar rakyatnya, hak dasar masyarakatnya terpenuhi. Tapi dalam PKM Denpasar sebelumnya, saya tidak menemukan hal yang sifatnya kebutuhan yang masif diberikan kepada publik atau masyarakat atau warga Denpasar atau penduduk Denpasar, itu saya tidak melihat itu. Ada bantuan-bantuan yang sifatnya stimulus dan sebagainya, ada untuk BLT informal namanya, kalau sudah dikeluarkan, tetapi itu hanya menjangkau sebagian kecil kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Kota Denpasar. Tetapi PKM ini mewajibkan semua masyarakat untuk taat terhadap semua loh, bukan apakah itu penduduk, warga dan sebagainya, mewajibkan harus taat pada protokol kesehatan, batasan waktu pukul 21 harus sudah tutup, itu wajib gitu. Tetapi hak dasar masyarakatnya tidak dipenuhi oleh pemerintah Kota Denpasar waktu itu. Dalam hal ini sekarang kita berbicara tentang SE Gubernur ya. SE Gubernur yang sama dengan PPKM, jadi masyarakat wajib mengikuti, harus taat pada prokes ya, protokol kesehatan, harus membatasi waktu aktivitasnya, bahkan waktu di dalam sektor usaha, toko-toko dunia usahanya harus tutup pada pukul 21, tapi sama saja hak dasar masyarakatnya tidak dipenuhi oleh pemerintah Provinsi Bali. Nah,
termasuk di kabupaten kota yang lainnya, karena itu implementasinya ada di kabupaten kota dengan merujuk SE Gubernur nomor 1 tahun 2001. Ini ya kritik saya di sana gitu loh. Kenapa tidak sekalian aja katakanlah kalau mau ekstrim ya, walaupun memang mungkin banyak yang tidak sependapat diberlakukan PSBB gitu loh. Tapi kalau tapi pada faktanya ini mirip PSBB gitu loh. Beda tipis gitu kan. Beda tipis. Kalau PSBB itu 14 hari, PKM 15 hari, itu hitungannya beli. Ada perbedaannya di situ beli. Beda-beda tipis gitu kan. Kalau mereka melaksanakan yang namanya PSBB dengan sesuai dengan PP 21 2020, ya hak dasar rakyatnya harus terpenuhi gitu loh. Walaupun PSBB sebenarnya tidak ketat-ketat begitu juga, seperti di Jakarta kan ada apa namanya pelonggaran, bahkan ada istilah sekarang yang tidak ada di dalam aturan juga, PSBB transisi itu juga ada di dalam aturan undang-undang karantina. Tapi itu dilaksanakan kemauan daripada penguasa wilayah maupun penguasa pusatnya seperti itu. Nah, bagi saya masyarakat ini antara kewajiban dan haknya harus seimbang. Kewajiban masyarakat kita kalau disarankan itu sadar kok, gitu ya. Sebagian besar ya, walaupun ada banyak juga yang nakal-nakal, artinya tidak menaati gini. Sepanjang itu kebutuhan dasarnya terpenuhi, jadi mereka saya yakin bisa melaksanakan disiplin kesehatan dari rumah tangga sampai dengan lingkungan, bahkan sampai di tingkat kabupaten kota dan sebagainya. Nah, yang tidak terjadi adalah dalam tanda kutip ya, pemaksaan melalui PPKM di mana ada wajib prokes ditaati oleh masyarakat. Kalau tidak, mereka akan diberikan sanksi administrasi minimal gitu, termasuk dunia usaha. Tetapi kewajiban pemerintah tidak melaksanakan, di mana kebutuhan misalnya bantuan stimulus ekonominya tidak maksimal, apalagi urusan sembakonya tidak merata dibagikan kepada kelompok-kelompok yang memang sangat membutuhkan. Jadi tidak sinergis antara kewajiban dan haknya. Gitu. Itu yang kritik saya adalah pada pemerintah adalah seperti itu. Gitu. Pertama, regulasinya harus jelas dulu, rujukan aturannya. Gitu. Walaupun banyak juga yang menyatakan bahwa aturan itu sekedarnya yang penting adalah jaga kesehatan yang utama. Oke. Tapi jaga kesehatan itu kan kita ini katanya negara hukum, ya gitu loh. Proses hukumnya ini diberlakukan sesuai dengan, karena proses penganggaran itu sesuaikan dengan proses hukum yang berlaku, aturan-aturan yang berlaku dan sebagainya. Nah, inilah yang bagi kita juga agak membingungkan gitu loh. Terutama ya saya yang biasa berkomunikasi dengan masyarakat, dengan publik dan sebagainya, ketika ditanya oleh warga, misalnya sebentar lagi saya bertugas ini gitu, melakukan proses monitoring gitu. Pak, kenapa harus di pukul 21 gitu loh. Kalau jawabannya ya pokoknya harus, saya tidak pernah mau menjawab bahasa pokoknya, harus kamu tutup jam. Harus logis, kita sebagai aparat yang ada di bawah yang melaksanakan itu harus bisa menjelaskan kenapa diberlakukan pembatasan, kenapa harus taat prokes, itu harus ada dasar rujukan dan sebagainya. Ketika ada tuntutan-tuntutan, ya sudah tentu kita dilindungi oleh peraturan-peraturan yang melindungi kita. Sudah jelas dasar hukumnya. Apabila nanti ada yang menggugat dan sebagainya, itu kan harus jelas gitu. Nah, inilah yang harus bersinergi antara kebutuhan rakyat dengan kebutuhan yang diperlukan, yang dimau oleh negara, dalam hal ini adalah pemerintah, apakah itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, apakah itu wali kota maupun bupati. Karena kadang-kadang antara satu daerah dengan daerah yang lain juga pemberlakuannya beda-beda. Ini keluhan-keluhan sudah muncul ini, cuma kan masyarakat kita hanya mengeluh tapi tidak berani melakukan suatu aktivitas yang frontal, katakanlah seperti itu. Karena itu nanti lain lagi, kena pasal-pasal lain lagi nih gitu, nanti muncul gitu ya. Itu saya pun juga berhati-hati sekarang ngomongnya. Nanti kalau ngomong salah lagi, sebenarnya bukan salah, kita berbicara apa adanya, fakta yang ada di masyarakat, tetapi mungkin ada yang merasa tidak nyaman dengan pernyataan-pernyataan saya mungkin atau yang lainnya. Ya, sepanjang apa yang
saya sampaikan itu faktanya adalah berdasarkan aturan yang pernah saya baca dan saya hadapi secara langsung kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang memang tidak maksimal dilaksanakan oleh pemerintah. Ya itulah yang saya katakan, dan ya kalau ada yang protes ke saya akan jawab. Ya apalagi yang diajak berdebat, senang sekali saya siap untuk berdebat oleh siapapun, termasuk oleh Pak Gubernur sekalipun saya siap juga. Lawan debat adalah teman berpikir kan seperti itu, ya. Bukan berarti lawan debat itu adalah musuh selamanya kan gitu, ya. Karena dari proses debat itu juga kita bisa mendapatkan pengetahuan juga kan. Berdebat itu kan bukan berarti saling bermusuhan. Gitu. Debatnya ya konstruktif kan, kalau debat konstruktif, dasar-dasar perdebatannya ada, logikanya jalan gitu. Bukan emosional yang jalan gitu. Nah, antara logika ya logistik belakangan lah. Tapi jika timnya Pak Koster ataupun Pak Koster menonton podcast ini lah, ya, apa yang ingin disampaikan ke Pak Koster kira-kira? Ya, yang ingin saya sampaikan adalah saya mencoba ingin menyampaikan, kelompok-kelompok masyarakat disarankan untuk mensosialisasikan SE nomor 1 2001 SE Gubernur Bali ya gitu. Itu ketika masyarakat sudah taat terhadap pelaksanaan daripada SE nomor 1 2001, selayaknya hak-hak masyarakat juga harus dipenuhi oleh pemerintah daerah, dalam hal ini oleh gubernur sebagai kepala daerah di tingkat provinsi, seperti kebutuhan-kebutuhan ekonomi, hak-hak dasar yang lainnya itu juga harus dipenuhi oleh masyarakat. Memang kita paham, kita sadar, kita mengakui bahwa kondisi sekarang ini dalam kondisi yang krisis, tetapi krisis itu tidak boleh kita abaikan kebutuhan-kebutuhan dasar atau kebutuhan-kebutuhan ekonomi, terutama bagi kelompok-kelompok masyarakat marginal. Artinya ini bukan surat cinta ya, ini podcast cinta untuk Pak Koster nanti pakai judulnya dia. Tapi mudah-mudahan ke depan ini juga peraturannya lebih nggak tergesa-gesa gitu kan, dia nggak membuat masyarakat bingung. Kemudian ya kelihatannya peraturannya cukup tergesa-gesa karena dibuat dalam kurun waktu 1 hari gitu. Ya tergesa-gesa, seharusnya ada proses kajian. Tapi kan nggak salah Bli kalau gitu Bli. Artinya gini, nggak tergesa-gesa, virus juga nggak bisa diajak berdiskusi dong soal kapan mau menyerang dan nggak, seperti itu. Iya. Salah nggak kemudian kebijakan yang bergesa-gesa ini kemudian? Sebenarnya virusnya kan sudah lama. Kenapa peraturannya juga tergesa-gesa dan berubah-ubah terus gitu lah. Surat edaran, imbauan, instruksi dan sebagainya. Kenapa tidak plok PSBB sekali? Kan jelas. Selesai gitu ya. Selesai kan gitu. Atau nggak dari awal wacananya itu lockdown gitu lah, walaupun menjadi pro kontra gitu kan. Itu kan jelas gitu lah. Karena proses pandemi ini kan kita tidak tahu apakah nanti setelah diberlakukannya PPKM dari tanggal 11 sampai 25 pandemi lah kan enggak juga. Jangan-jangan nanti mungkin muncul lagi instruksi yang baru lagi dan sebagainya gitu loh. Nah, itu yang sedangkan hak dasar rakyatnya belum terpenuhi secara maksimal. Itu gitu. Poinnya, hak dasar juga harus dipenuhi ketika membuat sebuah aturan yang membatasi masyarakatnya sendiri gitu kan. Jadi jadinya pemerintah boleh membuat peraturan, tapi ketika masyarakatnya bingung, jangan sampai juga pemerintah juga bingung gitu kan, mau dia membuat peraturan apa. Pemerintah sebenarnya kalau berpikir positifnya bahwa memang bahasa pemerintah ke publik itu bahwa kesehatan masyarakat adalah yang utama, itu betul ya, kesehatan masyarakat dalam situasi pandemi, atau kalau bahasa presiden itu kan sekarang dalam kondisi bencana kesehatan ya, bencana kesehatan. Itu memang betul kesehatan yang utama, tetapi jangan mengabaikan kebutuhan rakyatnya juga. Nah, itu yang penting juga. Kebutuhan rakyatnya adalah hak dasar rakyat itu apa? Pangan dan sembako lah bahasa masyarakat, itu juga harus terpenuhi gitu loh. Jadi kesehatan yang utama, hak dasar rakyat jangan dilupakan juga gitu. Betul. Siap. Terima kasih Bli Mardike atas waktunya pada bincang-bincang bersama Radar Bali. Luar biasa banget. Siap divaksin, Bli? Siap divaksin. Oke, thank you. Sinovac pun siap karena sudah diyakini oleh Pak Presiden. Siap. Thank you, Bli. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih teman-teman udah menyaksikan, dan see you sampai di podcast selanjutnya.